Sebagaimana yang dilakukan oleh 5 oknum pemuda NU. Tapi 2 oknum MUI ini ternyata juga menemui kedutaan besar Israel laknatullah penjajah umat Islam di Singapura. Pilih Israel atau Palestina? Israel lah. Bau ketek orang Palestina. Bau ketek orang Palestina. Bau ketek orang Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatu wassalam ala rasulillah amma badu. Balik lagi sama saya di channel Aditya Rahman. Sebelum memulai saya ingin mengingatkan untuk klik tombol like, komen, dan subscribe, setelah itu tekan loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan video selanjutnya. 2 anggota MUI dinonaktifkan karena diduga terkait atau berhubungan dengan organisasi yang terafiliasi dengan Zionis Yahudi. Menyusul pertemuan 5 pemuda NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menonaktifkan 2 pengurusnya. Kedua pengurus yang dinonaktifkan itu tidak turut pergi ke Israel, melainkan karena diduga terlibat dengan organisasi pro-Israel. Kedua pengurus MUI yang dinonaktifkan karena diduga terlibat dengan organisasi pro-Israel itu adalah MAQ dan AR. Keduanya adalah anggota Komisi Fatwa MUI. 2 orang ini menempati posisi di Komisi Fatwa MUI. Jadi seseorang yang ada di bidang berkontribusi mengeluarkan fatwa di Majelis Ulama Indonesia bisa terafiliasi dengan penjajah umat Islam. Ini sungguh benar-benar di luar nalar berpikir kita. Dia nggak berangkat, tetapi dia tergabung di dalam organisasi yang di dalamnya ada dari Yahudi, dan pada tahun kemarin dia kunjungan ke Dubes Israel di Singapura. Apakah ada sanksi bagi 2 itu Prof yang untuk dari MUI? Iya, ini nanti akan kita rapatkan, tetapi dia sudah dinonaktifkan. Kedua oknum MUI ini yang menjadi bagian dari laknatullah penjajah umat Islam di Palestina memang katanya tidak berangkat ke Israel, sebagaimana yang dilakukan oleh 5 oknum pemuda NU. Tapi 2 oknum MUI ini ternyata juga menemui kedutaan besar Israel laknatullah penjajah umat Islam di Singapura. Astaghfirullahalazim, seorang pengurus MUI menempati posisi bidang fatwa mendatangi petinggi-petinggi penjajah umat Islam. Kira-kira untuk apa kesana mereka? Untuk apa lagi kalau bukan nyari amplop? Di balik ini semua pasti yang dikejar uang. Orang-orang munafikun itu kan yang dikejar semuanya uang. Dulu di zaman penjajahan Belanda di negara kita itu juga ada orang-orang munafikun, pengkhianat-pengkhianat bangsa. Saya pikir cuma Abu Janda doang yang tergiur dengan fulusnya Yahudi. Ternyata bukan Abu Janda saja. Kita lihat kelima oknum NU ini juga udah ketahuan. Terus ada juga pengurus Masjid Istiqlal juga udah ketahuan. Dan sekarang 2 oknum MUI juga ketahuan. Tapi kalau Abu Janda ini memang kelihatan secara terang-terangan. Dia ngaku Banser, dia ngaku NU, tapi ada di barisan para penjajah. Bahkan dengan bangganya dan rasa tidak bersalah tersenyum lebar mendatangi tentara-tentara penjajah umat Islam. Saya nggak tahu apakah Abu Janda ini sudah dihukum juga oleh PBNU atau didiamkan. Yang jelas kita lihat dari dulu memang si Abu Janda ini bikin malu Ormas NU. Membawa citra Ormas NU jadi buruk. Seolah-olah NU ini mendukung penjajahan kepada umat Islam di Palestina. Padahal teman-teman, pendiri NU itu sangat menolak sekali penjajahan. Sangat melawan penjajahan. Bahkan beliau, Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Fatwa Kiai Hashim Asy'ari, resolusi jihad inilah yang membakar semangat para pejuang untuk semakin menghabisi para penjajah di zaman dahulu di Indonesia. Sangat disayangkan sekali Ormas NU yang begitu bagus sekalinya dirusak nama baiknya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti 5 pemuda NU yang viral ini, kalau tidak disingkirkan jauh-jauh dari NU, takutnya kepercayaan masyarakat hilang kepada Ormas NU. Anda bisa bayangkan kalau oknum-oknum NU terus membawa nama buruk NU sampai 20 tahun ke depan atau sampai 50 tahun ke depan. Bisa hilang kepercayaan umat Islam terhadap Ormas NU ini. Jadi NU-NU sejati yang ada di jalan lurus sesuai syariat Islam, segera selamatkan nama baik Ormas Anda. Begitu juga dengan MUI. Kalau MUI ini penanganannya gufron saja nggak selesai-selesai sampai sekarang. Terus terungkap ada 2 orang yang terafiliasi dengan Yahudi, padahal menempati posisi strategis yaitu bidang fatwa. Kok bisa terafiliasi dengan Yahudi, Zionis? Kalau terus-terusan MUI begini, masyarakat juga bisa hilang kepercayaannya dengan Ormas MUI. Nah teman-teman, selain 5 oknum NU dan selain 2 oknum MUI dan juga oknum pengurus Masjid Istiqlal yang ada di barisan Zionis,
Penjajah umat Islam, ternyata ada oknum Habib juga yang secara terang-terangan dia ngaku ada di barisan penjajah umat Islam, bahkan menghina rakyat Palestina. Ini dengarkan videonya teman-temannya. Apa kabar penggali kuburan Laskar Wahabi? Alhamdulillah, gimana ente siap sudah dikubur hidup-hidup? Pilih Iran atau Saudi? Israel. Pilih Israel atau Palestina? Israel lah. Konstitusi Indonesia menolak Israel, mending antum cabut aja Los Andreas. Konstitusi Indonesia juga menjamin hak berekspresi dan menyampaikan pendapat dan keyakinan. Berarti antum agen Zionis ya, bukan agen Aqua. Pilih janda Arab atau Indo, janda Rusia, Ukraina lucu-lucu. Janda Palestina lebih mantep, Bib. Bau ketek orang Palestina, bau ketek orang Palestina, bau ketek orang Palestina. Anak lama di Palestina tahu orang sana. Enggak, kurang asik. Iya janda tentara Israel paling ajibnya harim tuh. Di pikirannya janda aja ini ya, oknum-oknum Habib ini pikirannya cewek, perempuan, janda aja. Ini namanya Habib Hani bin Yahya Assegaf. Katanya sih muridnya Habib Lutfi bin Yahya. Dia secara terang-terangan membela Zionis penjajah umat Islam dan menjelek-jelekan umat Islam Palestina. Kalau saya lihat dari wajahnya, sepenglihatan saya aja. Wajahnya kayak mirip-mirip keturunan Yahudi sih, bukan keturunan Arab gitu ya, tapi lebih kepada keturunan Yahudi. Coba kita lihat beberapa komentar di video ini ya. Ini ada komentar dari The Lost Boy. Wajah ini asli wajah Yahudi, gak bisa dibohongin, dia adalah Yahudi. Persis seperti dugaan saya, salah satu netizen berkomentar di dalam video ini. Dengan berkembang pesatnya sosial media dunia digital ini, banyaknya bermunculan YouTuber-YouTuber Muslim, alhamdulillah banyak juga penyimpangan-penyimpangan agama yang tampak nyata terlihat dan terbongkar. Bahkan terlihat juga siapa saja yang ada di barisan-barisan Zionis. Alhamdulillah kita bersyukur semua ini terbongkar, tinggal kembali kepada diri kita mau ikut yang mana. Dan satu hal lainnya yang patut kita syukuri juga, karena viralnya ini akhirnya ditindaklanjuti. 2 oknum MUI dipecat, dan acara yang ada di Masjid Istiqlal itu dihentikan. Anda bayangkan kalau ini gak viral, maka itu akan terus berjalan. Pengkaderan ulama, tapi narasumbernya Zionis Yahudi. Anda bayangkan kalau itu gak viral, itu terus akan berjalan. Alhamdulillah dengan viralnya dihentikan semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.